Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau bertanya, siapa sebenarnya yang membaca ketika engkau membaca Al-Ikhlas? Apakah lidahmu, hatimu, atau sesuatu yang jauh lebih dalam dari keduanya? 4 ayat itu tampak sederhana, tapi di balik kesederhanaannya tersembunyi rahasia yang bahkan malaikat pun tunduk di hadapannya. Qul huwa Allahu ahad, bukan hanya tentang mengenal Allah, tapi tentang mengenal siapa yang sesungguhnya hidup di dalam dirimu. Dalam video ini kita tidak sekadar membahas makna, kita akan menyelami cermin terdalam dari eksistensi, tempat di mana aku lenyap dan hanya Allah yang nyata. Bab 1. Pintu Rahasia Surat Al-Ikhlas. Dalam keheningan batin yang dalam terselip sebuah rahasia yang hanya bisa dibuka oleh hati yang telah belajar untuk tenang. Surat Al-Ikhlas bukan sekadar 4 ayat yang kita ucapkan di antara rakaat sholat, melainkan cermin halus tempat zat Allah menatap dirinya sendiri melalui jiwa manusia. Ia begitu singkat, namun setiap hurufnya mengandung samudra makna yang tak bertepi. Ia tidak berbicara kepada telinga, melainkan kepada kesadaran terdalam, kepada sisi jiwa yang pernah mengenalnya sebelum waktu diciptakan. Saat lidah mengucap Qul huwa Allahu ahad, sejatinya bukan kita yang berbicara, melainkan Allah yang memperdengarkan firman-Nya melalui napas kita sendiri. Di titik itu, perbedaan antara hamba dan Tuhan menjadi kabur, bukan karena kesetaraan, tetapi karena kesadaran tentang asal-usul yang satu. Al-Ikhlas disebut ikhlas karena ia menuntut pelepasan yang sempurna. Ia menghendaki hati yang tak lagi terbelenggu oleh dunia, oleh keinginan untuk dikenal, dihargai, atau dibalas. Keikhlasan yang sejati bukanlah ketika seseorang berbuat tanpa pamrih, tetapi ketika ia menyadari bahwa tiada lagi aku yang berbuat. Yang ada hanyalah Allah yang berbuat melalui dirinya. Inilah jalan ma'rifat yang lembut namun tajam, yang menyingkap bahwa segala amal, segala niat, segala kesadaran hanyalah pantulan dari satu cahaya yang sama. Dan ketika cahaya itu dipantulkan oleh hati yang bening, tampaklah zat Allah tanpa tabir nama dan rupa. Setiap ayat dalam Al-Ikhlas ibarat cermin yang memantulkan wujudnya dari sudut yang berbeda. Qul huwa Allahu ahad adalah pengenalan akan keesaan. Allahu syamad adalah kesadaran akan ketergantungan mutlak kita kepadanya. Lam yalid walam yulad adalah penafian terhadap segala bentuk sebab dan akibat. Dan walam yakun lahu kufuwan ahad adalah penutup yang meniadakan segala keserupaan. 4 ayat, 4 lapisan kesadaran, namun satu hakikat yang tak berubah, bahwa tiada yang ada selain Dia. Maka ketika seorang hamba menghayati surat ini, bukan hanya dengan mulut, tapi dengan hatinya, ia sedang menapaki jalan menuju pengenalan yang paling murni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa membaca Al-Ikhlas sebanding dengan membaca sepertiga Al-Quran. Sebab di dalamnya terkandung inti dari seluruh wahyu, pengakuan tunggal atas keesaan Tuhan. Namun makna ini bukan sekadar untuk dihafal, melainkan untuk dihidupi. Sebab siapa yang hanya mengucapkannya dengan lidah, ia baru mengetuk pintu. Tapi siapa yang menghayatinya dalam kesadaran, pintu itu akan terbuka, dan di baliknya ia akan melihat bahwa yang selama ini disebut Allah bukanlah sosok di luar sana, melainkan cahaya yang menghidupkan seluruh yang ada di dalam dirinya. Dan di sanalah Al-Ikhlas berubah dari sekadar bacaan menjadi cermin. Ia tidak lagi sekadar firman yang dibaca manusia, tetapi cahaya yang membaca manusia. Ia mengajarkan bahwa tauhid bukan hanya tentang mengakui keesaan Tuhan, tetapi tentang melebur dalam kesadaran bahwa hanya Allah yang benar-benar ada. Dalam keheningan itu seseorang tidak lagi mencari Tuhan, karena ia menyadari selama ini bukan dirinya yang mencari, tetapi Allah yang memperkenalkan dirinya melalui dirinya. Maka surat ini pun menjadi saksi bahwa jalan pulang kepada Allah bukan dengan langkah, melainkan dengan lenyapnya diri dalam samudra keesaan. Bab 2. Qul huwa Allahu ahad. Suara dari keheningan. Ketika wahyu pertama dari surat Al-Ikhlas diturunkan, Qul huwa Allahu ahad, sejatinya yang berbicara bukan sekadar lisan Nabi, tetapi keheningan itu sendiri yang mengambil bentuk suara. Kata Qul, katakanlah, bukan hanya perintah, melainkan panggilan rahasia dari Tuhan kepada kesadaran manusia.
Ia memerintahkan setiap jiwa yang terkurung dalam kebisuan dunia untuk berbicara atas nama kebenaran, bukan atas nama diri. Dalam kata qul, terkandung pesan tersembunyi bahwa ketika seseorang benar-benar berkata atas dasar keikhlasan, maka yang berbicara bukan lagi dirinya, melainkan Allah melalui napasnya. Kalimat ini adalah gema dari keheningan, suara dari yang tak bersuara, dan kesaksian bahwa di balik setiap ucapan yang tulus, ada zat yang maha tunggal yang sedang memperdengarkan dirinya melalui manusia. Huwa Allahu Ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Kalimat yang sederhana namun tak ada batas dalam kedalamannya. Huwa, dia, bukan menunjuk pada sosok, arah atau wujud, melainkan pada keberadaan yang meliputi segala sesuatu tanpa menjadi sesuatu pun di antaranya. Ia adalah rahasia dari semua bentuk, namun tak pernah menjadi bentuk. Ketika hati menyebut huwa, sesungguhnya ia sedang menunjuk ke arah yang tak bisa ditunjuk. Karena yang disebut dia bukanlah objek di luar diri, tapi kesadaran yang sedang menyebut. Disitulah misteri ahad, keesaan yang mutlak, yang tak terukur oleh hitungan, tak tergapai oleh akal, dan tak tersentuh oleh waktu. Ahad bukan berarti satu dalam angka, tapi satu dalam hakikat. Jika engkau menyebut sesuatu itu satu, engkau masih membandingkannya dengan dua. Tapi ketika engkau menyebut Allah sebagai ahad, engkau meniadakan segala kemungkinan adanya yang lain. Ia bukan satu dari banyak, melainkan yang satu yang tiada dua. Dalam kesadaran ini, dualitas luluh. Pencipta dan ciptaan tak lagi berdiri sebagai dua keberadaan yang terpisah. Semuanya menyatu dalam lautan wujud yang tunggal. Satu keberadaan yang menampakkan diri dalam banyak rupa, namun hakikatnya tetap dia. Saat jiwa menyelam dalam makna Qul huwa Allahu ahad, ia mulai memahami bahwa seluruh alam semesta hanyalah cermin tempat Allah memandang dirinya. Manusia, langit dan bumi hanyalah bentuk-bentuk yang memantulkan keberadaannya dalam berbagai wajah. Maka ketika engkau melihat sesuatu, jangan berhenti pada bentuknya. Lihatlah cahaya di baliknya. Karena segala sesuatu adalah tanda yang menunjuk kepadanya, bukan kepada dirinya sendiri. Segala keindahan, kebaikan dan keberadaan hanyalah pantulan dari wujud yang sempurna. Dan disinilah tauhid sejati bermula, bukan dalam ucapan, tetapi dalam penyaksian. Ketika seseorang tidak lagi memandang dirinya sebagai makhluk yang terpisah dari Sang Pencipta, melainkan sebagai cermin yang menampakkan nurnya, maka yang berbicara adalah Dia, yang mendengar adalah Dia, yang hidup adalah Dia. Di titik kesadaran itu, kata Qul menjadi pengakuan, Huwa menjadi penyingkapan, Allahu menjadi kehadiran, dan Ahad menjadi keabadian. Segalanya kembali ke satu sumber yang sama, keheningan yang berbicara dengan bahasa cahaya, di mana tiada lagi aku, tiada lagi engkau, hanya Allah semata yang ada. Bab 3, Rahasia Allahus Syamad. Setelah menyatakan keesaannya, Allah memperkenalkan diri dengan satu nama yang tak dapat diterjemahkan sepenuhnya oleh bahasa manusia, Asy-Syamad. Kata yang sederhana, namun di dalamnya terkandung kedalaman yang membuat para arif menundukkan kepala dalam diam. Allahus Syamad, Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu, tetapi maknanya lebih dari sekadar tempat bersandar. Ia adalah pusat dari seluruh keberadaan, inti dari setiap wujud, sumber dari setiap detak kehidupan. Segala sesuatu yang ada di alam semesta, dari bintang yang bergulir hingga getaran hati yang paling lembut, semuanya berdiri karena disangga olehnya. Tiada yang berdiri sendiri, tiada yang bernafas sendiri, tiada yang bergerak kecuali oleh kekuatan yang memancar dari zatnya. Inilah makna terdalam dari Asy-Syamad, bahwa di balik segala bentuk ketergantungan makhluk, ada satu yang tidak bergantung pada apapun. Dialah yang menjadi sandaran bagi yang lemah, penopang bagi yang rapuh, dan rumah bagi jiwa yang tersesat. Ketika seseorang benar-benar memahami makna Asy-Syamad, ia berhenti mencari pegangan di luar dirinya. Ia tidak lagi menaruh harapan pada makhluk, pada dunia, bahkan pada dirinya sendiri. Sebab ia menyadari semua yang ia sandari akan runtuh, karena yang bersandar tidak pernah lebih kuat dari yang disandari. Dalam kesadaran Asy-Syamad, hati menjadi bebas. Bebas dari rasa takut, bebas dari haus akan pengakuan, bebas dari kegelisahan untuk mengendalikan hidup.
Ia hanya tahu satu hal, bahwa ada zat yang menopangnya dalam setiap hembus napas, bahkan ketika ia tak lagi mampu berdiri. Dan dari sanalah lahir ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia manapun, ketenangan yang datang dari mengenal Allah bukan sebagai konsep, tapi sebagai penopang yang hidup di dalam dirinya. Asy-Syamad juga berarti zat yang tidak membutuhkan apapun. Ia sempurna dalam dirinya, tak terpengaruh oleh keadaan makhluk, tak berkurang oleh penolakan, dan tak bertambah oleh pujian. Ia tidak mencipta karena membutuhkan, tetapi karena kasih sayang yang ingin menampakkan keindahannya. Maka seluruh ciptaan bukanlah beban baginya, melainkan pantulan dari kemurahannya. Ketika hati memahami ini, ia berhenti menuntut. Ia tidak lagi memohon karena takut kehilangan, tetapi karena ingin mengenal kasih sayang yang telah meliputinya, bahkan sebelum ia meminta. Ia memohon bukan karena kekurangan, tapi karena ingin menyaksikan keindahan zat yang memberi tanpa syarat. Dalam kesadaran Asy-Syamad, doa berubah menjadi zikir yang halus. Ia tidak lagi berupa deretan kata, tapi getaran rasa yang mengalir dari jiwa menuju asalnya. Seperti ombak yang sadar bahwa setiap geraknya hanyalah cara lautan untuk mengenal dirinya sendiri. Maka hamba yang mengenal Allah sebagai Asy-Syamad tidak lagi menolak takdir, karena ia tahu setiap kejadian adalah bentuk kasih sayang yang sedang bekerja dalam dirinya. Ia tidak lagi takut kehilangan, karena ia tahu bahwa yang hilang hanyalah bentuk, bukan keberadaannya. Dan disitulah letak keindahan tersembunyi dari ayat ini. Allahus Syamad adalah pernyataan yang menenangkan sekaligus membebaskan. Ia mengajarkan bahwa tidak ada yang benar-benar mampu menopang kita selain Dia. Bahwa segala beban, segala kecemasan, segala rasa sepi hanyalah akibat dari berpaling dari zat yang menjadi sandaran segala sandaran. Maka kembalilah, bukan dengan langkah kaki tapi dengan kesadaran. Rasakan bahwa setiap napas yang keluar pun ditopang olehnya, dan setiap napas yang masuk pun diizinkan olehnya. Dalam kesadaran itu, jiwa akan mengerti bahwa seluruh alam, termasuk dirinya, hanyalah bayangan yang bergantung pada satu cahaya yang tidak pernah padam, Allahus Syamad. Bab 4. Lam yalid walam yulad, kesempurnaan yang tak berawal dan tak berakhir. Ketika kalimat suci itu mengalir, lam yalid walam yulad, maka seluruh konsep waktu runtuh di hadapan keabadian zatnya. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalimat yang tampak sederhana, namun di dalamnya tersembunyi lautan rahasia yang tak dapat dijangkau oleh nalar yang terbatas. Ia bukan hanya bantahan terhadap keyakinan manusia yang menisbatkan Tuhan pada asal-usul, tapi juga penyingkapan agung bahwa zat Allah berdiri sendiri, tidak berawal dan tidak berakhir, tidak muncul dari apapun, dan tidak melahirkan siapapun dalam arti makhluknya. Ia ada sebelum segala ada, dan keberadaan segala sesuatu hanyalah bayangan dari wujudnya yang tak berkesudahan. Dalam satu hembusan makna ayat ini, seluruh konsep sebab dan akibat hancur karena tidak ada sebab di balik yang maha ada. Dialah sebab dari segala sebab, dan keberadaan yang lain hanyalah akibat yang tidak pernah terpisah dari sumbernya. Ayat ini adalah penegasan bahwa Allah tidak tergantung pada rantai waktu. Ia tidak berada di dalam masa lalu, sekarang, atau masa depan. Waktu hanyalah ciptaannya, dan semua yang terjadi hanyalah tarian dalam lingkaran kehendaknya. Ketika engkau menyadari makna ini, engkau akan berhenti menyesali masa lalu dan mencemaskan masa depan, sebab engkau menyadari bahwa yang mengalir hanyalah bayangan waktu, sedangkan yang kekal adalah Dia. Lam yalid berarti ia tidak melahirkan sesuatu yang terpisah dari dirinya, sebab seluruh ciptaan adalah pancaran dari cahayanya. Dan walam yulad berarti ia tidak lahir dari apapun, sebab ia adalah wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan. Ia ada karena dirinya sendiri, dan karena itulah seluruh yang ada bergantung kepadanya. Dalam kesadaran makrifat, ayat ini menyingkapkan rahasia yang menggetarkan, bahwa tidak ada sesuatu pun yang berdiri di luar zat Allah. Segala yang engkau lihat, segala yang engkau rasa, hanyalah penampakan dari keberadaannya. Maka ketika seseorang bertanya, "Dari mana aku datang?" Ia belum mengenal hakikat keberadaan, sebab yang sejati tidak datang dari manapun dan tidak menuju kemanapun.
Ia hanya muncul sebagai gelombang kesadaran dalam samudra yang sama, samudra zat Allah. Di titik ini, perjalanan spiritual bukan lagi tentang mencari Tuhan, melainkan menyadari bahwa diri ini tidak pernah terpisah darinya. Bahwa yang mencari dan yang dicari sebenarnya satu dan sama. Lam yalid wa lam yulad juga meniadakan segala bentuk kerapuhan. Sebab yang dilahirkan pasti akan berakhir, yang dimulai pasti akan selesai. Tetapi Allah tidak mengenal awal, tidak mengenal akhir. Ia tidak menjadi, ia hanya ada. Dan dalam keabadian keberadaannya, manusia menemukan makna dari ketenangan yang sejati. Bahwa di balik segala perubahan, ada satu hal yang tidak pernah berubah, kehadirannya. Maka barang siapa menyandarkan hatinya kepada zat yang tidak berawal dan tidak berakhir, ia tidak akan terguncang oleh apapun yang berubah. Karena yang ia sandari bukan dunia, tapi keabadian itu sendiri. Ayat ini bukan sekadar pengetahuan, tapi penyadaran. Ia adalah ajakan lembut agar manusia melepaskan keterikatan pada semua yang fana dan menatap ke arah yang tidak pernah punah. Ketika kesadaran itu tumbuh, engkau tidak lagi melihat Allah sebagai sesuatu di luar dirimu, tetapi sebagai keberadaan yang mengalir di dalam napasmu, yang berdiri di balik setiap denyut jantungmu, yang tidak pernah lahir dan tidak pernah mati. Maka diamlah sejenak di dalam makna ini. Rasakan bahwa engkau tidak sedang mencari Tuhan, tetapi sedang disadarkan olehnya untuk melihat siapa yang benar-benar hidup di balik setiap gerakmu. Dialah yang tiada berawal, tiada berakhir, dan tiada selain Dia. Bab 5. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tiada yang menyamainya. Ketika sampai pada ayat penutup, walam yakun lahu kufuwan ahad, maka seluruh pencarian berhenti. Ia adalah kalimat yang menutup perjalanan kesadaran manusia menuju sumber asalnya. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Disinilah puncak dari tauhid sejati, titik di mana setiap bayangan lenyap dan hanya cahaya yang abadi tersisa. Tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang sebanding, bahkan tidak ada yang dapat dibandingkan dengannya. Sebab segala perbandingan menuntut adanya dua keberadaan. Sedangkan pada hakikatnya hanya ada satu, Dia. Ayat ini bukan hanya penegasan, tetapi pembongkaran terhadap segala persepsi yang masih tersisa di dalam hati manusia tentang Tuhan. Sebab selama engkau masih membayangkan Allah dalam bentuk, arah, atau batas, engkau masih memenjarakan yang tak terbatas dalam ruang yang sempit. Makna walam yakun lahu kufuwan ahad tidak hanya menafikan keserupaan, tetapi juga menegaskan keunikan mutlak zat Allah. Ia tidak sama dengan yang terbayang oleh akal, tidak sejenis dengan yang disembah oleh panca indera, tidak dapat dijangkau oleh penglihatan, dan tidak dapat dibatasi oleh pemahaman. Ia hadir dalam segala hal, namun tidak pernah menjadi bagian dari apapun. Ia dekat tanpa jarak, jauh tanpa pemisah, tampak dalam setiap wujud, namun tidak menjadi wujud itu sendiri. Ia adalah yang melihat melalui semua penglihatan, yang mendengar melalui semua pendengaran, yang berbicara melalui setiap lidah yang tulus. Maka ketika seorang hamba menyadari ayat ini, ia berhenti mencari bentuk Tuhan, karena ia tahu bentuk hanyalah penjara bagi yang tak berbentuk. Di titik inilah tauhid mencapai kesempurnaannya. Kesadaran seorang hamba melebur dalam samudra keesaan, dan ia menyadari bahwa bahkan kata Allah pun hanyalah pintu untuk mengenal yang tak terucapkan. Ia tidak lagi terikat oleh simbol, nama, atau doa. Yang tersisa hanyalah kehadiran murni, kesadaran yang tidak berdua. Dalam keheningan itu, ia tak lagi mengatakan, "Aku mengenal Allah." Karena bahkan kalimat itu masih menyisakan dua keberadaan, yang mengenal dan yang dikenal. Dalam tauhid yang sejati, keduanya lenyap. Tinggal satu kesadaran yang menyadari dirinya sendiri tanpa perantara. Ayat ini juga mengajarkan kerendahan hati yang paling dalam. Bahwa sebesar apapun pengetahuan seseorang, ia tidak akan pernah bisa mencapai hakikat zat Allah. Pengetahuan manusia hanyalah percikan kecil dari lautan yang tak terukur. Maka para arif menunduk bukan karena lemah, tetapi karena mereka telah melihat bahwa di hadapan yang tak terserupakan, tiada tempat bagi kesombongan. Dalam keheningan hati mereka, mereka hanya berkata, "Engkau tak serupa dengan apapun, namun segala sesuatu menjadi tanda kehadiranmu."
Inilah makrifat yang paling murni, mengenal Allah dengan kesadaran bahwa ia tak pernah bisa dikenali sepenuhnya. Maka, walam yakun lahu kufuwan ahad adalah kunci penutup dari seluruh rahasia Al-Ikhlas. Ia menutup bukan untuk mengakhiri, tetapi untuk membuka pintu kesadaran yang lebih luas. Bahwa semua bentuk, semua pemahaman, semua pengalaman spiritual hanyalah bayangan yang menuntun kita kepada yang tak terlukiskan. Ketika bayangan itu akhirnya sirna, yang tersisa hanyalah cahaya. Dan di sanalah seseorang akhirnya mengerti, bukan dengan pikirannya, tetapi dengan ruhnya, bahwa tidak ada yang bersama Allah, tidak ada yang menyerupai Allah, tidak ada yang lain selain Allah. Dalam kesadaran ini, hamba kembali menjadi diam, sebagaimana awal mula dirinya dicipta. Diam, namun penuh dengan kehadirannya yang tiada tara. Bab 6 Cermin Diri di dalam Al-Ikhlas. Setelah 4 ayat itu menyingkap tabir keesaan, jiwa yang mendengarnya akan mulai memantulkan makna baru tentang dirinya sendiri. Sebab Al-Ikhlas bukan hanya berbicara tentang Allah, tetapi juga tentang siapa diri manusia di hadapannya. Surat ini bila direnungi dengan hati yang tenang adalah cermin yang memperlihatkan sejauh mana kesadaran seseorang telah mengenal asal-usulnya. Setiap ayatnya seperti tangan yang menyingkap debu di permukaan jiwa, hingga tampaklah pantulan cahaya yang selama ini tersembunyi di dalam diri. Qul huwa Allahu ahad mengajarkan bahwa diri sejati bukanlah tubuh atau nama, melainkan kesadaran yang berasal dari satu zat yang sama. Allahu Syamad menuntun manusia untuk kembali bersandar pada pusat yang tak bergoyang, saat dunia di luar diri selalu berubah. Lam yalid wa lam yulad menegaskan bahwa ruh sejati tidak berawal dan tidak berakhir, karena ia datang dari keabadian. Dan walam yakun lahu kufuwan ahad menghapus semua perbandingan, hingga manusia melihat dirinya bukan sebagai yang terpisah, melainkan sebagai bayangan yang memantulkan sang cahaya. Ketika seseorang membaca surat ini bukan dengan lidah, melainkan dengan kesadarannya, ia akan mulai merasakan sesuatu yang halus namun nyata, kehadiran yang tak bernama, yang selalu mengalir di balik setiap napas. Ia akan memahami bahwa dirinya bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan wadah yang digunakan Allah untuk menyatakan kehadirannya. Di titik ini, kata aku yang biasa diucapkan manusia menjadi berubah maknanya. Ia tidak lagi menunjuk pada ego, tetapi pada percikan kesadaran yang memantulkan wujud mutlak. Maka ketika ia berkata, aku hidup, sesungguhnya yang hidup adalah Dia. Ketika ia berkata, aku tahu, yang mengetahui adalah Dia. Inilah rahasia terdalam dari mana ikhlas, lenyapnya keakuan, hingga yang tersisa hanyalah Allah yang menampakkan dirinya melalui insan. Namun perjalanan menuju kesadaran ini tidak mudah. Sebab untuk melihat Allah dalam diri, seseorang harus terlebih dahulu menanggalkan semua lapisan yang menutupi cermin jiwanya. Kesombongan, keinginan untuk diakui, rasa memiliki, dan rasa terpisah dari Sang Pencipta. Selama masih ada aku yang merasa memiliki amal, doa, dan kebaikan, selama itu pula hijab tetap berdiri antara hamba dan Tuhan. Maka Al-Ikhlas tidak bisa dibaca dengan mulut yang sibuk membanggakan diri, tetapi hanya bisa diserap oleh hati yang telah tunduk sepenuhnya. Keikhlasan sejati adalah kematian yang halus. Kematian ego di hadapan keabadian cinta ilahi. Dan saat cermin itu benar-benar bersih, ketika diri tidak lagi memantulkan bayangan dunia, maka yang tampak hanyalah nur Allah itu sendiri. Ia melihat tanpa melihat, mengenal tanpa berpikir, mencinta tanpa alasan. Ia menyadari bahwa sejak awal ia tidak pernah terpisah dari sumbernya. Bahwa selama ini, yang ia cari di luar ternyata telah bersemayam di dalam. Surat Al-Ikhlas menjadi hidup di dalam kesadarannya, bukan lagi sebagai lafaz, melainkan sebagai napas. Ia tidak lagi membaca, tetapi dibaca. Ia tidak lagi mencari Tuhan, tetapi disadarkan oleh Tuhan bahwa Dialah yang sedang hidup melalui dirinya. Dan di sanalah seseorang mulai memahami mengapa surat ini disebut Al-Ikhlas. Karena hanya dengan keikhlasan total, manusia dapat menyingkap zat yang tak terlukiskan. Ia menjadi cermin yang memantulkan cahaya, tanpa menambahi dan tanpa mengurangi.
Ia tidak lagi melihat diri sebagai sesuatu, tapi sebagai tempat Allah menampakkan keindahannya. Maka dalam setiap gerak dan diam, ia berkata dalam diamnya, "Tiada aku, tiada selainmu." Dan dalam keheningan itu, ia pun tenggelam dalam samudera kesadaran yang tak bernama, di mana hanya Allah yang nyata. Bab 7, keheningan sebagai jalan makrifat. Ketika seseorang telah memahami bahwa keikhlasan sejati adalah lenyapnya aku dalam samudera keesaan, maka langkah berikutnya bukan lagi banyak berbicara, melainkan berdiam. Sebab makrifat tidak tumbuh dari banyaknya kata, melainkan dari keheningan yang dalam. Dalam diam itulah seseorang mulai mendengar suara yang tak bersuara, melihat cahaya yang tak tampak oleh mata, dan merasakan kehadiran yang tak bisa diungkapkan oleh lisan. Keheningan bukan berarti kekosongan, justru di dalamnya segala sesuatu berbicara dengan cara yang berbeda. Daun yang jatuh, nafas yang berhembus, bahkan detak jantung yang paling lembut, semuanya menjadi ayat-ayat hidup yang membisikkan, "Dia ada." Maka keheningan bukan pelarian, melainkan tempat di mana hamba kembali menemukan dirinya sebagai bagian dari kehadiran Allah yang terus berdenyut di semesta. Keheningan adalah guru bagi jiwa yang telah lelah berbicara tentang Tuhan tanpa pernah diam di hadapannya. Dalam hening, segala kebisingan batin perlahan surut, dan apa yang tersisa hanyalah kesadaran murni yang menghadap pada sumbernya. Inilah sebabnya para arif selalu menempuh jalan keheningan. Mereka tidak mencari Allah melalui perdebatan, tetapi melalui kesunyian yang diterangi oleh zikir. Saat lidah berhenti, hati mulai berbicara. Saat pikiran tunduk, ruh mulai mendengar. Dan ketika segala nama lenyap, yang tersisa hanyalah yang bernama. Maka makrifat bukan tentang menambah pengetahuan, melainkan tentang menghapus segala hal yang menutupi kesadaran terhadapnya. Namun keheningan sejati tidak lahir dari paksaan. Ia hadir setelah jiwa menerima segalanya dengan ridha, menerima suka dan duka sebagai dua sisi dari kehendak yang sama. Ketika seseorang berhenti melawan, ketika ia tidak lagi sibuk mengatur kehidupan menurut keinginannya, maka hatinya akan menjadi lautan yang tenang. Disitulah keheningan sejati tumbuh, bukan karena tidak ada suara, tetapi karena tidak ada lagi penolakan terhadap apapun yang datang dari Allah. Dalam keadaan itu, seorang hamba tidak lagi menilai, tidak lagi mengeluh, tidak lagi mengira bahwa sesuatu seharusnya terjadi dengan cara tertentu. Ia hanya melihat, dan dalam melihat itu, ia menemukan kedamaian. Dan dari keheningan yang mendalam itulah muncul satu jenis pengetahuan yang tidak bisa ditulis di kitab manapun. Pengetahuan yang turun langsung dari langit kesadaran. Ia bukan hasil berpikir, melainkan hasil menyaksikan. Ia tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, karena setiap kata hanya akan mempersempitnya. Maka para arif ketika ditanya tentang makrifat, seringkali hanya tersenyum atau menunduk dalam diam, sebab mereka tahu setiap penjelasan hanya akan menjauhkan dari yang sebenarnya tak terpisahkan. Dalam diam, mereka mendengarkan Allah berbicara kepada hati mereka tanpa suara, dan mereka menjawab tanpa kata. Pada akhirnya, keheningan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari pengenalan sejati. Sebab hanya dalam keheninganlah hamba benar-benar hadir sepenuhnya di hadapan Tuhannya. Ia tidak lagi menjadi pengamat, tidak lagi menjadi yang mencari, tetapi menjadi yang disaksikan oleh Allah. Maka diam bukanlah kosong, ia adalah ruang suci di mana Allah menampakkan dirinya tanpa tabir. Disitulah seorang arif akhirnya memahami bahwa segala gerak, segala waktu, segala kehidupan hanyalah gema dari satu keheningan abadi. Keheningan zat yang tidak berawal dan tidak berakhir. Bab 8, Sir Ikhlas, cahaya yang menyala di dalam hati. Ketika keheningan telah menjadi rumah bagi jiwa, maka perlahan-lahan cahaya keikhlasan akan mulai menyala di dalam hati. Ia tidak datang dengan gemuruh, tidak menampakkan diri melalui tanda-tanda luar, melainkan hadir dengan lembut seperti fajar yang menyapa kegelapan. Cahaya itu bukanlah sesuatu yang diciptakan, melainkan sesuatu yang sejak awal telah ada, hanya saja tertutup oleh kabut keakuan dan kesibukan dunia. Ia adalah sir, rahasia ilahi yang ditiupkan ke dalam diri manusia sebelum ia mengenal dunia. Dan ketika seseorang mencapai keikhlasan sejati, cahaya itu bangkit,
menuntun langkahnya tanpa suara, membawa kesadarannya menembus batas antara manusia dan Tuhan. Disinilah letak makna terdalam dari Al-Ikhlas. Bukan hanya tentang menyebut nama Allah, tetapi tentang menjadi cermin yang memantulkan cahayanya tanpa noda. Sir ikhlas bukanlah hasil dari usaha, tetapi buah dari penyerahan. Ia muncul ketika hati berhenti berjuang untuk menjadi sesuatu. Sebab setiap kali manusia berkata, "Aku ingin menjadi ikhlas," di saat itu pula ego ikut berbicara. Tetapi ketika seseorang berhenti, pasrah sepenuhnya, membiarkan Allah yang mengatur dan menggerakkan dirinya, maka keikhlasan itu tumbuh dengan sendirinya. Ia seperti bunga yang mekar tanpa suara, hanya karena disinari oleh matahari cinta ilahi. Orang yang ikhlas tidak tahu bahwa ia ikhlas, sebab kesadaran akan keikhlasan itu sendiri sudah menjadi hijab. Maka rahasia terbesar dari keikhlasan adalah, ia hanya bisa ada ketika engkau berhenti menyadari bahwa engkau sedang berbuat ikhlas. Cahaya ikhlas di dalam hati memiliki daya yang luar biasa. Ia mampu mengubah gelap menjadi terang, resah menjadi tenang, amarah menjadi kasih, dan putus asa menjadi keteguhan. Hati yang tersentuh oleh keikhlasan tidak lagi melihat dunia dengan mata kebencian, melainkan dengan pandangan kasih yang luas. Ia tidak membeda-bedakan antara yang mencintai dan yang membenci, antara yang memberi dan yang mengambil, karena ia melihat semua berasal dari satu sumber. Maka orang yang hatinya ikhlas menjadi mata air yang menenangkan siapapun yang mendekat padanya. Wajahnya memancarkan damai, tutur katanya menyejukkan, bahkan diamnya membawa kehadiran yang membuat hati orang lain tenang. Itulah tanda dari hati yang telah dinyalakan oleh sir ikhlas. Namun, cahaya ini tidak akan bertahan jika hati kembali dikotori oleh rasa ingin dipuji, keinginan untuk diakui, atau ketakutan kehilangan. Karena itu, keikhlasan harus dijaga dengan zikir yang terus mengingatkan jiwa bahwa tiada daya selain Allah. Setiap kali hati mulai condong pada dunia, zikir mengembalikannya kepada sumbernya. Setiap kali ego mulai bangkit, zikir memadamkannya dengan kelembutan kesadaran. Maka sir ikhlas bukanlah pencapaian, melainkan pemeliharaan. Menjaga hati agar selalu menjadi cermin bagi cahaya Allah yang murni. Dan di titik ini, ibadah bukan lagi kewajiban, melainkan ungkapan cinta yang mengalir secara alami dari hati yang hidup bersama Allah. Ketika cahaya keikhlasan telah menyala sepenuhnya, seseorang tidak lagi hidup dalam ketakutan atau harapan, karena ia telah melihat bahwa segala sesuatu berasal dari satu kehendak yang sama. Ia menjadi saksi bagi rahasia hidup, bahwa segala gerak, segala pertemuan, bahkan segala kehilangan hanyalah cara Allah menampakkan dirinya kepada hambanya. Dan dalam kesadaran itu, hatinya pun berbisik dalam diam. Aku tidak punya apa-apa, aku bukan siapa-siapa, tetapi engkau adalah segalanya. Maka ia hidup dengan ringan, berjalan dengan damai, mencintai tanpa syarat, dan memaafkan tanpa alasan. Sebab ia telah mengenal rahasia yang paling murni, sir ikhlas yang menyala di dalam dirinya adalah pantulan dari cahaya Allah yang tiada padam. Bab 9, Fana dan Baqa. Lenyap dalam cinta, hidup dalam Allah. Ketika cahaya keikhlasan telah menyala sempurna di dalam hati, maka hamba mulai menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Ia mulai merasakan lenyapnya dirinya, bukan karena hilang dari dunia, tetapi karena sadar bahwa semua yang ia sebut aku selama ini hanyalah bayangan dari kehendak Allah. Inilah yang disebut fana, lenyapnya kesadaran ego dalam lautan cinta ilahi. Dalam keadaan itu, seseorang tidak lagi merasa memiliki daya, tidak lagi menuntut pahala, tidak lagi menolak ujian. Ia hidup, tetapi bukan ia yang hidup. Ia berbuat, tetapi bukan ia yang berbuat. Ia mencinta, tetapi cinta itu bukan lagi miliknya. Segalanya menjadi satu aliran, satu napas, satu kesadaran yang terus bergetar dengan nama Allah. Di sanalah hamba benar-benar memahami makna terdalam dari kalimat La ilaha illallah. Tiada aku, tiada engkau, tiada apapun, kecuali Dia. Namun fana bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan sejati. Setelah diri lenyap, muncullah keadaan yang disebut baqa, hidup bersama Allah, di bawah cahaya kesadarannya. Dalam baqa, seseorang tidak lagi terhapus dalam ketiadaan, tetapi kembali ke dunia dengan wajah yang baru, hati yang terang,
dan jiwa yang telah dimurnikan. Ia menjadi alat bagi kasih Allah untuk bekerja di bumi, menjadi tangan yang memberi tanpa pamrih, menjadi mata yang melihat kebenaran di balik segala peristiwa. Orang seperti ini tidak lagi hidup untuk dirinya, tetapi hidup karena Allah menghendakinya hidup. Maka setiap langkahnya menjadi ibadah, setiap napasnya menjadi zikir, dan setiap perbuatannya menjadi pantulan dari kehendak ilahi. Ia tidak berbicara tentang Tuhan, ia menjadi tempat Tuhan berbicara melalui dirinya. Dalam keadaan baka, kehidupan tidak lagi terasa berat, karena yang memikul bukan lagi aku, tetapi Allah yang selalu hadir dalam setiap detik keberadaan. Ia tidak lagi takut kehilangan, sebab ia tahu tidak ada yang pernah benar-benar hilang dari Allah. Ia tidak lagi menyesali masa lalu atau cemas terhadap masa depan, karena kesadarannya telah berdiam dalam keabadian saat ini. Disinilah rahasia kebahagiaan para wali. Mereka tenang di tengah badai, tersenyum di tengah ujian, dan tetap penuh kasih bahkan kepada mereka yang melukai, karena mereka telah menyaksikan bahwa semua datang dari tangan yang sama. Mereka tidak hidup dalam dunia yang terpisah dari Tuhan, sebab seluruh wujud bagi mereka hanyalah pantulan wajah Allah yang esa. Fana dan baka bukanlah dua keadaan yang berbeda, tetapi dua sisi dari satu kesadaran yang sama. Fana adalah ketika hamba hilang dalam cinta Allah, dan baka adalah ketika Allah menampakkan cintanya melalui hamba itu. Dalam fana, engkau tenggelam, dalam baka, engkau mengalir, dalam fana, engkau diam, dalam baka, engkau bergerak. Namun baik diam maupun gerak, keduanya bukan lagi milikmu. Keduanya adalah milik Allah yang menyingkap dirinya dalam wujudmu. Dan ketika seseorang telah sampai di tahap ini, ia tidak lagi memisahkan dunia dari Tuhan, karena baginya, setiap hembusan angin, setiap tatapan mata, setiap detik waktu adalah wajah Allah yang menatap dirinya sendiri melalui cermin kehidupan. Maka, di titik inilah seluruh perjalanan makrifat mencapai puncaknya. Ketika hamba sadar bahwa ia tidak pernah benar-benar jauh dari Allah, karena sejak awal Allah tidak pernah meninggalkannya. Fana menghapus jarak, baka meneguhkan kehadiran. Dan di antara keduanya hanya ada satu yang tetap. Cinta. Cinta yang tidak berawal, tidak berakhir, tidak butuh alasan, dan tidak pernah mati. Cinta yang adalah Allah itu sendiri, yang menciptakan, memelihara, menuntun, dan akhirnya menyingkapkan dirinya kepada hati yang telah siap menerimanya tanpa sisa. Bab 10, kembali ke 1, ikhlas sebagai jalan pulang ke Allah. Pada akhirnya setiap perjalanan ruhani selalu berujung pada satu arah, pulang. Pulang bukan berarti berpindah tempat, tetapi kembali kepada kesadaran yang telah lama kita lupakan. Bahwa sejak awal tidak pernah ada jarak antara kita dan Allah. Semua pencarian, segala tangis, zikir dan sujud hanyalah cara hati menyingkap tabir yang menutupi kesadaran itu. Dan ketika tirai terakhir tersingkap, kita akan menyadari bahwa yang kita cari di luar ternyata selalu bersemayam di dalam. Al-Ikhlas menjadi peta pulang, bukan sekadar bacaan, tetapi cermin yang mengingatkan kita kepada asal-usul ruhani. Qul huwa Allahu ahad. Ia adalah satu, dan di dalam kesatuan itu kita pernah ada. Allahu syamad, kepadanya segala sesuatu bersandar, termasuk jiwa yang kini kembali mencari pangkuannya. Lam yalid walam yulad, ia tak berawal dan tak berakhir, dan ruh kita pun berasal dari keabadian itu. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tiada yang menyerupainya, bahkan diri yang sedang mengenal ini hanyalah pantulan darinya. Ketika keempat ayat itu menyatu dalam kesadaran seorang hamba, maka ia akan mulai merasakan bahwa seluruh hidupnya hanyalah perjalanan melingkar menuju sumber yang sama. Ia menangis, ia tersesat, ia jatuh dan bangkit. Semuanya adalah bagian dari kasih Allah yang sedang menuntunnya pulang. Tidak ada kesalahan yang benar-benar membuatnya jauh, sebab setiap kesalahan pun digunakan Allah untuk mengembalikan langkahnya ke jalan cinta. Dan di titik ini, ia memahami bahwa keikhlasan sejati bukanlah tentang berbuat tanpa pamrih, melainkan tentang menerima segalanya sebagai bagian dari kehendak Allah yang sempurna. Ia berhenti menilai hidup sebagai baik atau buruk, berhasil atau gagal, sebab ia telah melihat bahwa segala sesuatu adalah Allah yang sedang menulis kisahnya melalui dirinya.
Ketika seseorang telah sampai pada kesadaran ini, ia tidak lagi mencari tanda-tanda luar. Ia tidak lagi membutuhkan keajaiban untuk merasa dekat dengan Tuhan. Sebab baginya, setiap napas adalah mukjizat, setiap detik adalah pertemuan. Ia memandang matahari dan melihat cahayanya. Ia menatap malam dan mendengar keheningannya. Dalam kesadaran ini, dunia tidak lagi menjadi hijab, tetapi menjadi cermin. Dan setiap kali ia menatap cermin itu, ia tersenyum, bukan karena melihat dirinya, tetapi karena melihat Dia yang selalu hadir di balik segala sesuatu. Maka, baginya hidup bukan lagi perjuangan untuk mencapai sesuatu, tetapi perjalanan lembut untuk mengenal dan menyerahkan diri kepada cinta yang tak bertepi. Ikhlas adalah jalan pulang itu sendiri. Ia bukan sekadar amal, tetapi kunci yang membuka gerbang kesadaran menuju Allah. Orang yang ikhlas tidak lagi menanyakan mengapa hidupnya begini atau begitu, karena ia tahu setiap langkah sudah diatur dengan kasih sayang yang tak terukur. Ia tidak lagi berdebat tentang benar dan salah, sebab hatinya telah berlabuh di lautan tauhid, di mana semua gelombang adalah satu air yang sama. Dalam keikhlasan itu, ia menemukan kedamaian yang tak bisa diguncang oleh dunia. Kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan, karena ia hidup di bawah naungan zat yang tak berubah. Dan akhirnya, di titik paling sunyi dari kesadaran, seorang arif hanya bisa berbisik dalam diamnya. Ya Allah, tidak ada aku, tidak ada selain Engkau. Aku hanyalah bayangan yang lenyap dalam cahayamu. Disitulah seluruh perjalanan berakhir, atau mungkin baru dimulai. Sebab bagi jiwa yang telah mengenal asalnya, setiap hari adalah pulang yang baru, setiap nafas adalah sujud, setiap pandangan adalah zikir. Ia hidup di dunia, tetapi hatinya telah berlabuh di keabadian. Inilah rahasia terbesar dari surat Al-Ikhlas, bahwa pada akhirnya, keikhlasan bukanlah tentang berbuat, tetapi tentang menjadi. Menjadi cermin yang jernih, di mana Allah menatap dirinya sendiri melalui wujudmu. Dan ketika cermin itu bersinar, seluruh alam pun ikut berbisik lembut. Hanya Allah, hanya Dia, hanya Yang Esa. Pada akhirnya, setiap doa, setiap sujud, setiap air mata, hanyalah langkah kecil menuju satu hal. Pulang. Pulang kepada yang menciptakan, yang memelihara, dan yang selalu hadir, bahkan saat kita merasa paling jauh. Surat Al-Ikhlas bukan sekadar bacaan, ia adalah peta menuju rumah asalmu. Dan ketika engkau benar-benar ikhlas, engkau tak lagi mencari Tuhan, karena yang tersisa hanyalah Dia. Inilah cermin itu, dan di dalamnya tiada lagi selain Allah.